Shalom, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Yunus Rindengan dari Semarang, dalam program Bible Study Smart People. Kita sedang mendalami tentang doktrin keselamatan dalam Alkitab melalui doktrin predestinasi. Predestinasi kita sudah lihat baik dari segi arti katanya secara etimologi, juga keberadaannya dalam Alkitab menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada yang perlu disalahkan dari istilah ini, karena istilah ini sendiri memiliki arti yang tidak buruk, apa yang ditentukan dari semula. Demikian juga bahwa istilah predestinasi yang kemudian menjadi bagian dari ajaran keselamatan melalui ajaran predestinasi ada di dalam Alkitab. Kita tercantum dengan jelas dalam ayat-ayat Alkitab, sehingga bagian ini tidak dapat kita abaikan, harus kita pelajari, harus kita pahami, dan ini akan menjadi bagian dari proses hidup kita sebagai umat Tuhan dengan semua yang Tuhan anugerahkan, dan Tuhan akan mintakan pertanggungjawab pada akhirnya bagi kita. Dalam sesi yang lalu, kita sudah melihat sampai pada masa pra-Calvin melalui tokoh Kristen, teolog Kristen yang bernama Augustinus. Jadi dalam pandangan Augustinus, predestinasi itu diarahkan kepada anugerah Allah dengan pengetahuan yang Allah miliki, dan dengannya maka menurut Augustinus keselamatan yang sudah dianugerahkan itu tidak dapat hilang. Kemudian teolog berikutnya di masa pra-Calvin yang perlu kita lihat adalah Pelagius. Menurut Gaidati dalam bukunya Keselamatan Bersyarat atau Tanpa Syarat, dituliskan teologi Pelagius sehubungan dengan pengajaran predestinasi sebagai berikut. Ia berargumentasi bahwa karena Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan apa yang baik, sebab itu ia pasti mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Atau dengan kata lain, manusia itu bebas, dan karena itu adalah mungkin baginya untuk memutuskan apakah ia menurut atau melawan apa yang baik. Kehendak bebas berada dalam kemungkinan berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Secara alamiah, manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi baik atau jahat, tetapi ia harus memilih salah satu dari antaranya, yaitu paparan dari Gaidati tentang teologi Pelagius sehubungan dengan pengajaran tentang predestinasi. Jika kita melihat lagi apa yang dituliskan di sini tentang pandangan dari Pelagius, maka
kita dapat melihat perbedaan dengan apa yang dinyatakan, disampaikan oleh Augustinus. Dengan lain kata, pandangan Augustinus dengan pandangan Pelagius sudah terlihat ada perbedaan yang sangat mencolok, bahkan bertolak belakang. Jika Augustinus berbicara semua ditetapkan oleh Allah berdasarkan pengetahuan Allah, dan kemudian apa yang Allah tetapkan itu, keselamatan itu tidak dapat hilang lagi, maka Pelagius menyampaikan argumentasinya bahwa Allah itu memberikan satu kemampuan kepada manusia untuk melakukan apa yang baik atau yang sebaliknya. Manusia bebas untuk memilih. Dan karena kebebasan manusia untuk memilih, menurut Pelagius, maka manusia bisa menurut atau melawan apa yang baik itu. Dia punya kemungkinan dalam kebebasannya untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Manusia punya kemampuan untuk menjadi orang yang baik dalam pandangan Tuhan tentunya, atau orang yang jahat. Manusia punya kemampuan untuk membuat pilihan. Kira-kira begitu pandangan dari Gaidati kalau kita uraikan dari apa yang tertulis di sana. Atau secara ringkas, bahwa menurut Pelagius, dalam doktrin predestinasinya, manusia itu punya kemampuan dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Manusia tidak ditakdirkan atau ditetapkan untuk menjadi apa dalam hidupnya. Manusia bisa menentukan sendiri dengan kebebasannya untuk menjadi apa dalam hidupnya. Apakah dia menjadi baik atau menjadi jahat. Dengan demikian, predestinasi Pelagius menunjukkan perlawanannya yang keras terhadap nasib yang telah ditakdirkan. Di sini Pelagius jelas-jelas menekankan sepenuhnya kehendak bebas manusia dalam menentukan segala-galanya dalam kehidupan. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa pandangan tentang predestinasi itu sudah memiliki dua kubu, dua aliran yang berbeda. Di satu sisi ada aliran yang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu sudah menetapkan segala sesuatu, dan apa yang ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan pengetahuannya tidak mungkin bisa dirubah, tidak mungkin bisa berubah. Di sisi yang lain, muncullah pandangan dari Pelagius dan kemudian yang sealiran dengan Pelagius bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Manusia memiliki apa yang disebut dengan free will.
manusia bebas untuk memilih. Manusia punya hak untuk menentukan dia mau jadi apa, mau jadi baik atau mau jadi jahat. Dengan lain kata, dia juga punya kebebasan untuk menerima anugerah keselamatan atau dia menolak, tidak mau menerima anugerah keselamatan, mungkin berdasarkan pertimbangan akalnya bahwa yang ditawarkan itu tidak mungkin terjadi, atau berdasarkan pemikiran manusia bahwa dia lebih memilih untuk sementara dalam dunia ini dia bisa menikmati dalam segala sesuatu dalam kebebasan. Jadi sekali lagi sudah terlihat dengan jelas dua aliran yang berbeda yang bertentangan satu dengan yang lain. Kalau boleh saya berikan catatan di sini, dari bagian ini atau sampai di bagian ini sendiri kita sudah melihat bahwa predestinasi itu tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan, dan tidak mungkin berubah. Tapi predestinasi juga diartikan oleh aliran yang lainnya sebagai sesuatu yang diberikan kepada manusia dan manusia bebas. Manusia punya hak untuk memilih, untuk menentukan, kalau kita pakai istilah nasib hidupnya, takdir dari kehidupannya. Jadi sekali lagi, di masa pra-Calvin, sebelum memasuki masa dari Yohanes Calvin, sudah terlihat perbedaan pandangan, pemahaman, gagasan yang diberikan terhadap doktrin predestinasi. Di bagian ini kita perlu melihat satu tokoh lagi yang bernama Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dalam buku sejarah tercatat hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Berkaitan dengan predestinasi, salah satu ajaran Thomas Aquinas yang sangat terkenal adalah ajaran tentang apa yang disebut dengan kodrat dan anugerah. Kodrat kita tahu dia identik dengan apa yang disebut dengan takdir. Dr. Berkhof dan Enklar dalam buku Sejarah Gereja memaparkan pandangan dari Thomas Aquinas seperti ini. Mula-mula manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna. Tetapi selaku pemberian tambahan, ia beroleh juga anugerah Tuhan. Jadi menurut Thomas Aquinas, ketika manusia itu diciptakan, dia punya kodrat yang sempurna, artinya bahwa dia diperlengkapi, manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan
semua keberadaannya yang sempurna, yang juga memiliki hak-hak tertentu dalam dirinya. Dan kemudian dia mendapatkan tambahan lagi apa yang disebut dengan anugerah dari Tuhan. Nah, oleh kejatuhannya ke dalam dosa, maka pemberian istimewa itu, yakni rahmat, diambil daripadanya, diambil dari manusia yang tadi sudah diberikan kodrat yang sempurna, rahmat yang sempurna, anugerah yang Tuhan limpahkan. Pun tabiat kodrati menjadi kurang sempurna lagi. Dalam tanda petik kurang sempurna berarti hanya mengalami gangguan. Sehingga perlu disembuhkan. Artinya seperti orang sakit. Hanya ada gangguan, tapi bisa disembuhkan. Hubungan manusia dengan dunia Tuhan yang mengatasi hidup kodrati itu telah terputus. Jadi karena kerusakan tadi, karena dosa, menjadikan manusia seperti mengalami kesakitan, gangguan dalam dirinya, maka hubungan manusia dengan Tuhan menurut pandangan Thomas Aquinas itu terputus. Nah, Kristuslah yang kemudian menghubungkan pula manusia dengan Tuhan itu melalui atau dengan perantaraan gereja, yaitu dengan sakramen-sakramen. Dengan sakramen-sakramen, maka hidup rahmat dari atas itu dapat dilahirkan oleh gereja ke dalam hidup kodratih manusia. Dengan demikian, manusia beroleh tambahan ilahi itu yang dibutuhkannya untuk mengembangkan hidupnya di dunia ini dan supaya diselamatkan untuk selama-lamanya. Jadi ini pandangan dari Thomas Aquinas. Jika kita melihat apa yang dipaparkan ini oleh Thomas Aquinas, maka kita melihat ada satu pandangan yang dipadukan antara dua kubu yang sebelumnya kita lihat di pihak Augustinus dan di pihak Pelagius. Di pihak Augustinus, dia mengakui sepenuhnya tentang Allah yang berdaulat, yang bisa menetapkan segala sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan melibatkan pengetahuan Allah atau kemahatauan Allah. Di pihak Pelagius menyatakan bahwa Allah sudah memberikan kepada manusia itu hak bebas, free will. Maka manusia bebas untuk menentukan apapun dalam hidupnya. Sekarang, Thomas Aquinas itu berbicara bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang sempurna dari awalnya. Dan kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang sempurna itu menjadi kurang sempurna, menjadi rusak, tapi dalam kategori seperti orang yang sakit, sehingga bisa diobati, bisa disembuhkan. Dan yang kemudian mengerjakan semua ini adalah Yesus Kristus. Tetapi dia juga menggunakan gereja melalui sakramen-sakramen untuk
mengembalikan manusia kepada apa yang sempurna tadi. Artinya bahwa di sini dipadukan antara kedaulatan Allah, ketetapan-ketetapan Allah dengan kehendak bebas manusia. Bisa dikatakan bahwa ini jalan tengah yang diambil oleh Thomas Aquinas dari pandangan yang sangat berbeda oleh Augustinus dan Pelagius. Nah, jika kita melihat sementara apa yang sudah dipaparkan di masa ini, maka ada satu pertimbangan historis yang perlu dikemukakan di sini dari unsur sejarahnya. Jadi sebagaimana diungkapkan dalam banyak buku, dalam banyak penulisan, bahwa setelah masa filosof-filosof Yunani kuno dengan filsafat Yunaninya yang begitu terkemuka, dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya yang sangat mempengaruhi dunia pada zaman itu, maka ketika gereja hadir di zaman Perjanjian Baru, di zaman Kisah Para Rasul itu yang dinamakan kelahiran gereja secara nyata, maka para pemikir Kristen itu yang sebagian juga atau beberapa di antaranya bisa disebut sebagai filsuf Kristen. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu juga bukanlah hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, ada yang cukup pendidikannya, apalagi penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru. Ada seorang dokter bernama Lukas di sana, dan bagaimanapun juga zaman itu adalah zaman di mana filsafat Yunani begitu kuat mempengaruhi semua bidang. Maka pasti ada pengaruh yang sangat kuat dalam diri mereka. Apalagi Paulus yang kita lihat pengaruhnya sangat besar dalam konteks cara berpikirnya, cara berbahasanya. Dalam surat-surat Paulus dinyatakan dengan jelas oleh Rasul Petrus bahwa surat-surat Paulus itu kategorinya adalah surat-surat yang sulit dimengerti. Kenapa? Karena bahasanya, cara berbahasanya, kalimat-kalimat yang dimuat dalam surat-surat Paulus itu harus betul-betul disimak dengan teliti. Dan orang yang bisa mengerti itu harus orang-orang yang juga punya pengetahuan yang baik tentang tata bahasa misalnya. Di sana banyak penggunaan tanda-tanda baca, koma, titik koma, dan lain sebagainya. Jika seseorang membacanya dan tidak paham dengan tanda-tanda baca itu, maka tentu juga sulit untuk mengerti. Itu contohnya. Bahwa filsafat Yunani yang berkembang pada zaman itu dengan budayanya juga mempengaruhi para pemikir Kristen, para teolog di awal gereja. Nah, para pemikir Kristen itu berusaha untuk menanggapi pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dalam rangka
mempertanggungjawabkan iman Kristen kepada dunia di dunia filsafat atau dengan cara filsafati. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa pengaruh pemikiran di dunia filsafat Yunani juga terjadi di dalam pemikiran teologi Kristen pada zaman itu. Ini seharusnya tidak menjadi hal yang negatif tentunya jika apa yang diterima, pengaruh yang ada pada zaman itu bisa diarahkan dalam terang firman. Hanya kita berbicara tentang sejarah, maka kita juga harus mengakui bahwa apa yang dihadapi oleh para pemikir Kristen, atau saya sebut sebagai filsuf Kristen, pada zaman itu mendapat pengaruh dari filsafat Yunani, para filsuf Yunani yang waktu itu yang sangat terkenal, aliran Platonisme, Neoplatonisme, dan Aristotelisme. Yaitu 3 aliran yang cukup kuat pada saat itu. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa apa yang dibangun oleh para teolog Kristen ini, katakanlah Augustinus, Pelagius, ataupun Thomas Aquinas, dalam pandangan-pandangan mereka tentang predestinasi, tentang dosa dan rahmat atau dosa dan anugerah, tentu mendapat pengaruh dari para filsuf Yunani itu. Paling tidak kita melihat bahwa ada satu konsep yang telah dibangun, yang telah disampaikan juga oleh Aristoteles, yang di awal dari sejarah ini kita melihat bahwa pandangannya berpengaruh juga terhadap pandangan Augustinus. Sekarang kita melihat tentang perdebatan yang terjadi di masa ini. Hanya ada satu yang saya harus muat di sini, tidak semua, walaupun perdebatan ini tidak hanya terjadi antara Augustinus dengan Pelagius, ya, tetapi kita melihat 2 tokoh ini yang sudah kita simak pandangannya sebelumnya. Jadi terjadi pertikaian, terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pandangan yang disuarakan dari masing-masing kubu antara Augustinus dan Pelagius beserta dengan pengikut-pengikutnya. Kita sudah lihat bahwa Augustinus menyatakan bahwa sejumlah manusia tertentu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya supaya diselamatkan kelak. Jadi sebagian dipilih untuk diselamatkan, ringkasnya demikian. Itu berarti bahwa sebagian ditentukan untuk tidak selamat atau harus menghadapi penghukuman. Sementara Pelagius mempunyai pandangan bahwa keselamatan itu
keselamatan kekal itu diperoleh melalui atau selaku pahala atau karena amal dan kebajikan yang dilakukan manusia menurut kehendak bebasnya. Atau dengan kata lain, secara ringkas begini, menurut Augustinus dan mereka yang sepandangan dengan Augustinus, bahwa keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah, pemberian Allah, hasil kerja Allah yang tidak bisa dirubah. Sementara dari Pelagius menyampaikan bahwa keselamatan itu adalah pilihan manusia, diberikan atau manusia yang menerimanya adalah mereka yang berbuat amal kebajikan melalui kehendak bebasnya, sehingga mereka layak mendapatkan itu seperti sebuah pahala, hadiah, pemberian berdasarkan apa yang telah dibuatnya. Jadi keselamatan diibaratkan sebagai upah dari amal dan kebajikan yang telah dikerjakan manusia berdasarkan kehendak bebas yang ada dalam dirinya. Sekali lagi di sini terlihat perbedaan yang sangat mendasar untuk dua pandangan ini. Sementara ada kelompok yang lain seperti Thomas Aquinas, walaupun sejarah tidak menyebutkan bahwa Thomas Aquinas ada di dalam aliran yang kemudian dikenal dengan semi-pelagianisme. Semi-pelagius begitu. Tetapi dalam pandangannya menunjukkan bahwa Thomas Aquinas berusaha mengambil jalan tengah, menjadi bagian kelompok lain yang menjadi jalan tengah dengan satu keinginan untuk meredakan pertikaian yang terjadi di dunia teologi yang tentu berpengaruh kepada umat Tuhan pada masa itu. Jadi kelompok ini disebut dengan kelompok semi-pelagianisme. Dengan demikian, maka kita sekarang melihat ada 3 aliran tentang paham keselamatan melalui doktrin predestinasi. Ada 3 aliran di masa ini. Kita sebut saja aliran dari Augustinus, aliran dari Pelagius, dan aliran yang kemudian menyebut kelompok itu sebagai kelompok semi-pelagianisme. Sekarang kita masuk ke zaman Calvin atau era Calvin. Di masa ini, di masa Calvin, predestinasi menjadi topik utama yang dibahas, bahkan diperdebatkan. Seperti saya sampaikan sebelumnya dalam materi ini, bahwa pembagian klasifikasi dari masa ini untuk melihat perkembangan sejarah predestinasi bertumpu pada zaman
Calvin atau zaman Yohanes Calvin. Karena walaupun sebelum masanya Yohanes Calvin, doktrin predestinasi sudah dibahas, bahkan diperdebatkan antara Augustinus dengan Pelagius misalnya. Tetapi menurut sejarah itu tidak seperti pada zaman Yohanes Calvin. Perhatian yang diberikan oleh sekolah-sekolah teologi pada zaman itu, perhatian yang diberikan oleh teolog-teolog Kristen pada zaman Calvin jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan sekali lagi, di zaman Yohanes Calvin menurut sejarah, topik utama yang dibahas di sekolah-sekolah, yang dibicarakan, yang didiskusikan, diperdebatkan itu adalah predestinasi. Nah, hal itu dipicu oleh pemikiran Calvin, pemikiran Yohanes Calvin yang melahirkan salah satu teologi yang terkenal di zamannya dengan teologi predestinasi, dengan ulasan yang dipaparkannya di sekolah-sekolah teologi, sehingga itu menjadi ramai dibicarakan dan menjadi topik utama. Nanti kita akan lihat bukan hanya di dalam lingkup pemikir-pemikir Kristen ini, tapi bahkan ini akan menjadi satu sidang yang mau menentukan arah dari pengajaran Alkitab tentang predestinasi yang harus diterima, dipegang oleh gereja pada masa ini. Di dalam buku-buku sejarah gereja kita akan temukan memang Yohanes Calvin itu adalah seorang tokoh yang saya sebut luar biasa karena pada usianya yang kedua sekitar 25 tahun dia sudah menjadi seorang profesor teologi dan dia memimpin sekolah yang sangat terkenal pada zaman itu. Dengan keberadaannya sebagai seorang ilmuwan di bidang teologi pada zaman itu, tentu ketika perhatian yang diberikan oleh Yohanes Calvin terhadap doktrin predestinasi itu menjadikan topik ini sebagai topik yang ramai dibahas, dibicarakan di sekolah-sekolah teologi. Termasuk menurut sejarah bahwa pada zaman itu memang sekolah-sekolah teologi bermunculan begitu banyak. Sehingga di sekolah-sekolah teologi yang semakin banyak itu, semakin ramai membicarakan tentang masalah teologi, tentang predestinasi. Namun demikian kita akan melihat masa ini tidak langsung kepada tokoh utamanya, Yohanes Calvin. Tapi kita perlu melihat tentang seorang tokoh yang juga sangat dikenal dalam sejarah gereja,
yang bernama Martin Luther, biasa disebut dengan Martin Luther King. Ya, masa ini akan kita awali dengan keberadaan dari Martin Luther yang hidup tahun 1483 sampai 1546. Menurut Yakub Yesus Sabdah dalam buku pengantar ke dalam teologi reformit menuliskan bahwa Martin Luther menekankan setelah kejatuhan dalam dosa, manusia tidak memiliki kehendak bebas. Apapun yang manusia lakukan selalu sederajat dengan dosa yang mematikan. Jika kita perhatikan pandangan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa menurut Martin Luther, sebelumnya manusia memang diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kehendak bebas itu tidak ada lagi pada manusia. Tidak seperti pandangan dari Thomas Aquinas tadi, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia itu yang tadinya sempurna menjadi kurang sempurna. Artinya dia hanya seperti orang yang sakit yang bisa disembuhkan. Tapi menurut Martin Luther, ketika manusia berdosa, kehendak bebas itu sudah tidak ada, dan manusia itu dalam hal apapun yang dilakukannya, semua sudah sama dengan dosa yang mematikan. Ya, Robert Bohelke dalam buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen juga memaparkan pandangan dari Martin Luther seperti ini. Luther semakin yakin bahwa lebih terdahulu seorang harus dijadikan baik melalui anugerah Allah sebelum ia mampu melakukan satu perbuatan baik pun. Jadi tadi itu manusia sudah kehilangan, manusia bukan lagi hanya tidak sempurna seperti saat dia diciptakan, tapi dia mengalami satu kerusakan yang total. Dia kehilangan semua kehendak bebasnya, kemampuannya untuk dia menjadi baik atau melakukan yang baik. Jadi dalam ulasan dalam buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen ini disampaikan bahwa menurut Martin Luther, manusia nggak bisa lagi untuk dia melakukan sesuatu yang baik. Manusia hanya bisa melakukan sesuatu yang baik kalau dia dijadikan baik oleh anugerah Allah. Maka ada kemungkinan kemampuan manusia untuk berbuat baik. Itu yang dinyatakan, dipaparkan, atau pandangan dari Martin Luther King. Menjadi pendahulu dari masa ini, masa Calvin. Selanjutnya, sampailah kita pada tokoh utama dalam ajaran tentang predestinasi,
yaitu Johannes Calvin. Johannes Calvin dia hidup pada tahun 1509 sampai 1564 Masehi. Jadi Johannes Calvin disebut sebagai tokoh utama dalam doktrin predestinasi. Sekalipun sebelumnya telah ada pemikiran-pemikiran yang mengarah pada teologi yang dilahirkan atau dicetuskan dengan gamblang oleh Johannes Calvin. Namun demikian, Johannes Calvin lah yang sungguh-sungguh menampilkan isi dan corak doktrin predestinasi melampaui tokoh-tokoh lainnya, baik pada masa sebelum Calvin, bahkan di dalam buku-buku sejarah mencatat sampai masa sesudah Johannes Calvin. Artinya, untuk masalah ini, masalah doktrin predestinasi, tidak ada yang bisa menyamai apa yang dipaparkan, apa yang dituliskan, apa yang dikumandangkan, dibangun pada zaman Johannes Calvin ini. Buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Johannes Calvin berkenaan dengan doktrin predestinasi itu adalah buku Institutio. Di situ dipaparkan panjang lebar dengan semua pandangannya tentang apa yang dipahami oleh Johannes Calvin mengenai doktrin predestinasi itu. Jadi itu sekali lagi yang menjadikan Johannes Calvin memiliki kedudukan yang istimewa dalam kaitannya dengan doktrin predestinasi. Dalam doktrin predestinasinya, Johannes Calvin menyampaikan seperti ini. Predestinasi kita namakan keputusan Allah yang kekal, yang dengannya ia menetapkan untuk dirinya sendiri apa yang menurutnya akan terjadi atas setiap orang. Ya, jadi Allah sudah menentukan dan menetapkan dengan keputusannya tentang apa yang akan terjadi atas setiap orang. Kalau kita pakai istilah takdir setiap orang, apa yang akan terjadi ke sana. Dilanjutkan begini, sebab tidak semua orang diciptakan dalam keadaan yang sama. Tetapi untuk yang satu ditentukan kehidupan yang kekal, untuk yang lain hukuman yang abadi. Maka sebagaimana orang itu diciptakan untuk tujuan yang sama atau yang lain, kita katakan dipredestinasikan untuk kehidupan atau untuk kematian. Dan predestinasi ini tidak hanya telah dinyatakan Allah di dalam diri orang perorangan, tetapi diperlihatkannya juga sebagai contoh dalam seluruh keturunan Abraham. Jadi ini ulasan dari pandangan Johannes Calvin. Kalau kita membaca buku Johannes Calvin, maka ini memang hanya ulasan singkat yang bisa dikutip. Ada banyak ulasan
paparan dari Johannes Calvin tentang predestinasi ini. Oleh karenanya, sekali lagi, Johannes Calvin kemudian disebut sebagai tokoh utama dalam sejarah yang dikaitkan dengan doktrin predestinasi. Jika tokoh-tokoh yang lain, teolog-teolog yang lain hanya mengulas sedikit tentang masalah ini, tapi Johannes Calvin dia mencurahkan hampir semua waktu kemampuannya untuk masalah ini. Termasuk nanti ketika berbicara tentang gereja, itu tetap dikaitkan dengan doktrin predestinasi atau hal-hal yang lain yang ada dalam gereja. Inilah Johannes Calvin. Nah, di dalam paparan ini kita bisa melihat bahwa menurut Johannes Calvin, Allah itu memang adalah Allah yang berdaulat, yang telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan kealahannya itu. Baik untuk mereka yang dibawa menuju keselamatan atau mereka yang tidak dapat diselamatkan. Nah, selanjutnya Johannes Calvin dan pengikut-pengikutnya yang setuju dan mendukung doktrin predestinasi dari Johannes Calvin itu disebut dengan kaum reformit. Jadi kalau kita melihat atau menemukan istilah reformit, entah dalam buku ataupun yang lainnya, kita tahu bahwa pandangan dari kelompok itu adalah sejalan dengan pandangan Johannes Calvin. Tapi ada sebutan yang lain yang lazim dari kelompok ini, kelompok yang mengikuti pandangan dari Johannes Calvin. Walaupun dalam sejarahnya pandangan itu tidak persis sama dengan apa yang dinyatakan oleh Johannes Calvin. Oleh karena itu, maka aliran-aliran yang sejalan dengan ini tidak hanya kita jumpai dengan istilah Calvinisme. Kalau Calvinisme sudah jelas merujuk kepada Johannes Calvin sebagai tokoh utamanya. Tapi sekali lagi ada yang menyebut kelompok ini dengan kaum reformit. Mengapa begitu? Linwood Urban dalam buku Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen mengulasnya begini. Untuk membedakan mereka daripada pengikut Luther, maka jemaat-jemaat Swiss dan jemaat-jemaat Protestan Jerman yang bertetangga sudah lama dikenal sebagai gereja-gereja reformit. Di dalam buku Apa Itu Calvinisme, Christian de Jong juga memaparkan begini. Di kalangan ilmuwan, penggunaan kata Calvinisme untuk aliran ini semakin dikritik. Artinya ada yang kurang setuju kelompok ini disebut dengan Calvinisme karena dianggap terlalu mengabaikan peranan teolog-teolog lain yang segolongan atau sealiran dengan Calvin. Jadi dianggap lebih tepat memakai istilah
Protestanisme reformit yang direformasikan. Atau dalam istilah yang sebelumnya kita lihat mereka menyebut kelompok ini dengan kaum reformit. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa pandangan Johannes Calvin diterima oleh kelompok yang sealiran, yang sepaham, yang setuju, dan kelompok ini kemudian disebut dengan Calvinisme. Tetapi dalam perkembangannya, kelompok Calvinisme ini mendapat pertimbangan, usulan dari anggota-anggota lainnya untuk mengubah namanya bukan sebagai kelompok Calvinisme, tapi menjadi kelompok Protestanisme reformit atau disingkat sebagai kaum reformit. Nah, dari sini kita melihat yang sealiran pun ada perbedaan penggunaan nama dari kelompok. Karena sampai sekarang kita akan bisa menemukan ada yang menggunakan nama Calvinisme, ada yang menggunakan nama reform. Ini yang sealiran, sepandangan, punya pemahaman yang sama, kalaupun ada perbedaan sedikit itu tidak jauh berbeda dengan intinya, maka kelompok ini disebut dengan kelompok Calvinisme dan reformit. Tentu sekali lagi itu juga menunjuk bahwa sudah ada perbedaan. Nanti kita akan lihat dalam sejarah selanjutnya kemana arah dari kelompok-kelompok ini. Nanti kita akan melihat kelompok yang berikut yang seperti sebelumnya bertentangan antara Augustinus dan Pelagius. Di sini juga akan kita lihat ada kelompok yang berbeda, walaupun alurnya kembali ke sini. Artinya dari Johannes Calvin, tidak sambung dari Pelagius tadi. Sumbernya dari Johannes Calvin dengan doktrin-doktrinnya. Baik, karena waktu kita sudah terbatas, maka untuk sesi ini kita sampaikan di sini. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Harapan saya sekali lagi bahwa kita akan semakin mengenal tentang doktrin predestinasi dan bagaimana itu berkembang dalam sejarah gereja, walaupun tidak semua saya harus paparkan di sini, tapi paling tidak kita melihat bahwa pandangan-pandangan itu juga mengalami proses dari waktu ke waktu, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya, nanti pada akhirnya endingnya adalah kita harus kembali ke Alkitab sebagai panduan utama kita untuk menentukan arah pemahaman kita akan ajaran firman Tuhan dalam doktrin predestinasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita untuk kita menerima anugerah karya kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan mau kita alami, nikmati dalam hidup ini. Tuhan berkati, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semakin melihat bagaimana ajaran firman-Mu terus menjadi bagian dari pemikiran hamba-hamba-Mu yang mendedikasikan dirinya untuk mengkaji tentang kebenaran-Mu.
Dan kami rindu kami juga akan memiliki pemahaman yang benar, yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan firman-Mu tentang doktrin predestinasi ini. Untuk kami tetap ada di dalam karya keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, bimbingan Tuhan bagi kami untuk kelanjutan studi ini selanjutnya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.